Halo semua, aku Teresa Ena Moira Almeida, biasa dipanggil Ignam. Di sini aku akan memberitahukan kalian tentang budaya-budaya yang aku tumbuh, kembang, dan bersama dari aku kecil sampai aku dewasa sekarang. Oke, untuk background dulu pertama-tama, aku lahir Surabaya, aku asli Surabaya, tapi aku setengah Batak. Jadi ayahku itu campuran Manado, Jawa, Bugis, ada Chinese Indonesianya sedikit. Pokoknya ayahku ini banyak campurannya. Sementara ibuku ini Batak asli. Nah, untuk budaya sendiri, walaupun aku tinggal dan besar di Surabaya, tapi aku biasanya ikut dalam adat-adat Batak karena bisa dibilang keluarga ibuku ini masih kental dengan adat dan solid. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, pasti aku bakal diajak sama ibuku untuk melakukannya. Lalu sekarang aku akan menjelaskan tentang apa saja hal yang telah aku pelajari. Jadi selama aku hidup 18 tahun ini, aku sudah mengikuti banyak, bukan banyak ya, kayak beberapa pesta adatnya Batak, misalnya kayak pernikahan, tapi seringnya pemakaman, karena kalau pernikahan ini biasanya aku masih kecil, tapi dan aku gak ingat, tapi kalau pemakaman aku sudah attend beberapa kali. Jadi aku bisa dibilang lebih ingat dan bisa memiliki pengalaman yang lebih nyata lah begitu. Tentang pemakaman Batak sendiri, aku sudah mengikuti itu beberapa kali. Contohnya untuk pemakaman opungku tahun 2019, lalu ada pemakaman omku tahun lalu. Jadi bisa dibilang aku lumayan paham bagaimana alur adatnya. Nah, tapi untuk namanya sendiri aku gak tahu apa karena aku belum sempat tanya ke ibuku dan sebenarnya ibuku juga gak tahu. Tapi untuk simbolisnya sendiri, simbolis pemakaman ini ataupun jangan pemakaman deh. Biasanya adat Batak itu simbol utamanya adalah ulos, kain ala adat kami yang biasanya warna merah. Contohnya bakal aku taruh di sini. Itu ada aku dan keluargaku ketika memakai ulos untuk pemakaman omku tahun lalu. Nah sekarang karena saya sebelumnya sudah memberitahukan tentang budaya yang saya alami dan juga simbolisnya yaitu ulos yang tadi. Sekarang saya akan membicarakan tentang budaya apa sih yang berubah dari dulu sampai sekarang ini. Jadi untuk backstory, orang Batak itu biasanya di zaman dulu ya, biasanya kalau pemakaman pasti pemakaman keluarga, biasanya suami, istri, anak cowoknya, dan istri dari anak cowoknya tersebut. Nah kalau misalnya kalian tanya anak cewek gimana dong, anak ceweknya bakal ikut ke dengan suaminya. Jadi seperti yang saya bilang, pasti istri itu yang anak cewek itu bakal dimakamkan di sebelah suaminya begitu. Nah kalau misalnya di zaman dulu ada anggota keluarga yang bisa dibilang terpisah dimakamkannya, biasanya bakal ada yang nama itu Marongongkal Holy. I hope I pronounce it right because aku gak ngomong bahasa Batak, aku gak bisa bahasa Batak, jadi aku mungkin bakal salah ngomong. Nah, Marongongkal Holy ini bisa dibilang menggali tulang belulang dari anggota keluarga yang dimakamkan terpisah untuk dikembalikan bersama keluarganya. Nah, tapi karena zaman sudah berubah, tempat pemakaman juga mahal, bisa dibilang tanahnya mahal, dan juga mungkin ada anggota keluarga yang memang hidupnya tinggalnya di tempat yang berbeda-beda, misalnya di luar negeri atau di luar pulau. Jadi adat ini sudah tidak terlalu dilakukan lagi. Malah orang Batak sekarang sudah mulai open terhadap kremasi. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.